Bab 331, Ekstrim 3. Parti tersebut memilih dataran Grange Gate, tidak terlalu jauh dari pos terdepan di wilayah Honam dari kultus iblis. Itu bukan area yang luas, tapi tidak ada orang yang datang melintasi wilayah itu, jadi itu adalah tempat yang pas untuk bertarung. Itu adalah duel yang diadakan secara rahasia, jadi para prajurit dari pos terdepan berjaga-jaga dengan jarak 3 mil. Itu adalah duel 1 abad yang akan dibayar oleh setiap seniman bela diri untuk menontonnya. Itu adalah pertarungan antara prajurit terkuat dari kultus iblis, Chun Youn, dan salah satu dari 5 prajurit terkuat Yulin, pedang bela diri ganda Wang Jing. Biasanya, duel sederhana akan dilakukan dengan pedang kayu tapi ini tidak berhasil untuk mereka. Kedua prajurit terkuat dari seluruh Yulin ini adalah senjata mereka sendiri bahkan tanpa senjata apapun pada mereka. Ledakan terus meletus di seluruh dataran. Mereka yang menonton dari jauh menoleh ke arah suara itu berasal dan terkejut. Apakah itu pertarungan antara seniman bela diri? Salah satu prajurit dari pos terdepan tersentak kaget. Dataran sedang dibombardir oleh pertarungan antara dua prajurit yang kuat. Yang menarik adalah tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pertarungan antara kedua individu ini, namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Formasi pedang Wang Jing yang digunakan oleh dua pedang besar raksasa sangat mengagumkan. Kedua pedang besarnya memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang dan lebih luas daripada pedang lainnya. Berkat ini, jarak mereka tidak pernah tertutup satu sama lain. Saya diblokir lagi. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Wang Jing telah bertahan melawan semua formasi Youn dengan satu atau lain cara. Pedang raksasa itu menghalangi. Dua pedang raksasa yang tertutup kekuatan Qi membuatnya sulit untuk ditembus. Momen kelambanan sekecil apapun akan memberi Youn kesempatan, tetapi Wang Jing tidak pernah memberikan kesempatan seperti itu, pantas untuk dianggap sebagai salah satu dari 5 prajurit teratas Yulin. Tapi Wang Jing juga merasakan hal yang sama. Dia harus terus menciptakan gerakan pedang dengan pedang besarnya terus-menerus untuk menjaga Youn pada jarak tertentu. Aku tidak bisa membuatnya mundur. Formasi pedang Tuan Chun terlalu berbahaya. Wang Jing telah menemukan formasi kekuatan pedang setan langit sekitar 3 kali saat mereka mulai. Noda darah di bahu kanannya adalah akibatnya. Dia mampu bertahan melawan 2 formasi, tetapi formasi ketiga sedikit memotong bahu kanannya. Berbahaya bertabrakan dengan Youn jika Youn menggunakan formasi. Ini semakin sulit. Dia merasakan pedang di tangannya menjadi lebih berat. Dia bertahan selama yang dia bisa, tetapi jelas bahwa pertarungan akan mengakibatkan kekalahannya jika ini terus berlanjut. Dia sudah kekurangan energi internal. Youn melompat untuk menemukan celah dan menyerang dengan pedang iblis langit yang menggunakan Qi kekuatan hitam. Serangan yang kuat, besar. Wang Jing berbicara dan mempertahankan serangan itu dengan mengangkat kedua pedang besarnya. Tapi ketika Youn menyerang, dia menendang kakinya ke udara, dan udara mendorongnya menjauh, menghilang. Dia melangkah di udara. Itu adalah level teratas dalam menggunakan skill Wind Step God, memungkinkan seseorang melangkah di udara untuk mengubah arah di udara. Wang Jing dengan cepat memikirkannya saat dia kehilangan jejak Youn di matanya. Satu-satunya pembukaan saya sekarang. Satu-satunya celah ada di belakang. Wang Jing mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutar dan mengayunkan pedang besar di tangan kanannya ke belakang seperti perisai. Pengalamannya tidak mengecewakannya saat Youn muncul dari belakang dan menusukkan pedang setan langitnya. Wang Jing didorong mundur 5 langkah setelah diserang oleh pedang setan langit. Dia membawa 100% energinya, tapi dia tidak bisa menahannya. Kekuatan luar biasa itu berbahaya. Wang Jing menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya, dengan napasnya memutih. Dia telah mengirimkan energi dingin yang masuk ke dalam dirinya pada saat itu. Dia melindungi tubuhnya melalui energi internal, tetapi Qi kekuatan hitam yang menutupi pedang iblis langit dengan mudah menembus tubuhnya. Ini gila. Jika Wang Jing harus bertahan melawan kekuatan yang menakutkan, maka energi dingin malah masuk ke dalam dirinya. Dia tidak membayangkan menggunakan 2 energi sekaligus akan membuat frustasi untuk dilawan. Aku harus mengakuinya. Setelah bertarung selama hampir 50 formasi, Chun Youn selangkah lebih kuat darinya.
Mereka tidak menggunakan skill definitif yang bertujuan untuk membunuh satu sama lain, tapi itu masih cukup. Lord Chun juga tidak menggunakan kemampuan terbaiknya. Seperti yang diharapkan, Youn tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam duel. Dia masih memiliki Right Sword, Left Blade, diikuti oleh Sword Force of the Sky Demon dan Extreme Art of Blade God yang pasti akan membawa musuh menuju kematian yang belum dia gunakan. Lagi pula itu masih duel. Bukankah salah satu dari mereka akan terluka karenanya? Wei Hoa, ini menakutkan. Moonku khawatir sementara Hu Bong bersemangat. Tidak seperti bagaimana mereka berdua benar-benar bertarung, orang lain yang melihat mengira pertarungan akan menghasilkan seseorang yang sekarat. Wang Jing berbicara kepada Youn tanpa mereda. Seorang prajurit yang kuat dapat memeriksa kekuatan lawan hanya dengan bertukar serangan. Saya pikir kita memiliki pertukaran formasi yang cukup, Tuan Chun. Bolehkah saya meminta bantuan? Bab 332. Bab 332, Ekstrim 4. Ya, tentu saja. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya pemahaman yang Anda pelajari dengan mencapai tingkat akhir dari tingkat master tertinggi? Mereka sudah cukup menguji kekuatan satu sama lain. Yang ingin diketahui Wang Jing sekarang adalah kekuatan terbaik yang dicapai Youn setelah mencapai tahap akhir, bahkan jika itu akan mengakibatkan Wang Jing terluka. Ia ingin merasakan kekuatan seorang seniman bela diri yang telah mencapai level legendaris. Petik 2. Apa kamu yakin tidak apa-apa? Apa maksudmu? Itu bisa berbahaya. Haha, jangan khawatir. Aku lebih lemah darimu, tapi aku masih salah satu dari 5 pejuang teratas karena suatu alasan. Wang Jing meyakinkan Youn yang tampak khawatir. Wang Jing belum menggunakan keahlian terbaiknya. Jika keadaan menjadi berbahaya, dia masih punya cara untuk membela diri. Petik 2. Aku mengerti. Jika itu yang kamu inginkan. Sebenarnya Youn ingin memeriksanya sendiri, pemahaman yang dia temukan saat mencapai tahap akhir level master tertinggi. Youn mengembalikan pedang iblis surgawi ke bentuk pelindung lengannya. Wang Jing kaget. Mengambil kembali pedangnya berarti Youn menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan bentuk energi. Youn mengumpulkan jarinya dan membidik Wang Jing. Apa yang dia coba lakukan? Youn kemudian membuka mulutnya seolah dia telah membaca pikiran Wang Jing. Saya telah mempelajari 2 hal. Itu sebelumnya. Energi yang keluar dari Youn menjadi kuat karena memenuhi seluruh area. Energinya sangat dingin hingga mencapai lebih dari 1000 kaki dari tempat Youn berdiri. Kemudian es hitam itu mulai membentuk pedang es. Itu seperti keterampilan yang ditunjukkan Wang Yogun saat dia mengamuk. Apa? Wang Jing tahu bahwa Youn menyerap Yin Qi, tetapi tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Dia mengerang keheranan. Tapi itu belum berakhir. Jumlah pedang es lebih dari 100, melayang di udara dan mengelilingi Wang Jing. Wang Jing mengepalkan pedang besarnya. Ini adalah kekuatan yang melampaui imajinasinya. Ini sulit dipercaya, Tuan Chun. Ini adalah skill yang akan membuat Youn dianggap sebagai tim legiun hanya dengan dia. Wang Jing memeriksa arah pedang es yang diarahkan padanya di udara. Lalu semua pedang es tiba-tiba hancur. Wang Jing yang telah bersiap untuk bertahan melawan mereka tercengang. Apa ini? Tuan Chun, apakah kamu mencoba membodohiku? Tidak, Tuan. Lalu kenapa kamu menghentikan serangannya? Itu bukan yang terbaik dibandingkan pemahaman kedua yang saya miliki. Apa yang kamu? Lalu, cahaya biru muncul di sekitar Youn. Semua cahaya biru mulai berkumpul dan mulai membentuk pedang. Wang Jing terkejut. Kekecewaannya langsung hilang dan dia menjadi kaget. Petik 1. Ini sulit dipercaya. Cahaya biru terbentuk seperti kekuatan Qi. Namun itu bukan sembarang kekuatan Qi. Ia tidak terbentuk pada pedang atau tangan, artinya ia adalah energi dengan sendirinya. Seorang pejuang dengan tingkat master tertinggi dapat menggunakan teknik yang disebut pedang udara. Seseorang yang menjadi penguasa tertinggi kemudian diberikan kemampuan untuk menggunakan kekuatan Qi pada pedang udara. Bagaimana mungkin? Tapi yang dilakukan Youn adalah menciptakan kekuatan Qi di udara yang tidak ada apa-apanya. Jumlah pedang yang terbentuk adalah 12. Youn berbicara kepada Wang Jing yang tampak terkejut. Ini temuanku. Dengan pemahaman energi yang mendalam dan rumit,
Youn akhirnya bisa menggunakan skill yang begitu kuat. Saya hampir tidak bisa menahannya lebih dari 1 menit, tapi itu sudah cukup. Kalau begitu bersiaplah. Youn mengulurkan tangannya ke arah Wang Jing dan 12 kekuatan pedang Qi segera bergegas ke arahnya seperti kilat. Ah! Wang Jing kaget dan mengayunkan pedang besarnya. Dia mencoba menjaga jarak dengan mengayunkan pedang besarnya, tetapi ke-12 pedang itu terbelah dan menyerang dari segala sudut, seolah-olah semuanya dipegang oleh Youn sendiri. Wang Jing dengan cepat menggerakkan pedangnya untuk bertahan, tapi itu terlalu berlebihan. Sepertinya dia bertarung melawan 12 prajurit kuat sekaligus. Aduh! Pinggang belakang Wang Jing terpotong oleh salah satu pedang dan Wang Jing berbalik untuk menjatuhkannya. Tidak, namun ketika satu pedang ditebas, pedang lain menggantikannya untuk terus menyerang. Wang Jing menjadi sibuk hanya membela diri. Demi para dewa, apa yang kulihat? Mereka yang memperhatikan dengan seksama terkejut. Pedang udara sudah merupakan teknik yang kuat, tetapi menggunakan terlalu banyak energi dan hanya efektif melawan musuh yang lebih lemah. Tetapi ketika itu menjadi kekuatan Qi yang sebenarnya, situasinya terbalik. Youn berdiri dari jauh sambil menggerakkan tangannya. Wang Jing mendorong dan mendorong, berusaha keras untuk menahan 12 kekuatan pedang Qi, tapi dia semakin lambat. Tuan Wang semakin lambat, Hu Bong berteriak kegirangan. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat salah satu dari 5 prajurit terkuat Yulin dalam keadaan sulit seperti itu. Brengsek, Wang Jing frustrasi. Apakah energi tidak ada habisnya? Tampaknya kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Dia hanya menahannya beberapa detik tapi itu terlalu berlebihan. Tidak tahu kapan Youn akan kehilangan seluruh energinya dalam memegang pedang, sulit untuk bertahan melawannya. Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Setelah melawan dengan panik, Wang Jing berteriak, "El Tuan Chun, berhenti." Pedang di udara langsung berhenti sejenak. Wang Jing menjatuhkan kedua pedang besarnya ke tanah. Wajahnya bermandikan keringat. Hah ya, dia benar-benar kelelahan. Youn memandangnya dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Wang Jing menatap Youn dengan heran lagi dan menggelengkan kepalanya. Hah, aku kalah. Anda menang, Tuan Chun. Wang Jing menyatakan kekalahannya dan Youn tersenyum. Dengan ini, salah satu dari 5 prajurit terbaik Yulin telah menerima kekalahan melawan Chun Youn. Bab 333. Bab 333, kembali ke Sekte Iblis 1. Three Mountains, sisi barat daya Kastil Kangso. Gunung ini terletak di dekat sungai Yangtze yang mengalir di tengah gunung dan terbelah menjadi 2. Dengan 3 puncak di sisi utara dan selatan, yang berkontribusi pada namanya. Dan di dekat gunung, ada rumah besar seperti istana. Ukuran mansion akan memiliki nama dari sesuatu yang menunjukkan apa itu, tapi tidak memiliki nama. Dinding luarnya ditempatkan seperti labirin raksasa, dengan lebih dari 26 bangunan kecil dan besar tersebar di seluruh area. Dan di tengah segalanya, ada bangunan utama. Di dalam gedung ini, ada sebuah kantor dengan seorang pria parubaya berambut panjang dan mata sipit sedang mendengarkan pengarahan. Tapi dia tampaknya tidak terlalu senang mendengar apa yang diceritakan. Setelah mendengarkannya sebentar, pria itu bertanya, jadi, maksudmu kelabang untuk Yi Baik meledak? Petik 2. Ya Pak, dan kamu tidak pergi ke sana untuk mengambilnya. Pria itu mengatakan, itu, tetapi orang yang melapor mengerti apa itu. Itu mengacu pada harta yang ditinggalkan oleh pendiri mereka. Tidak Pak. Pria itu menjawab dan pria parubaya itu menggedor meja dengan tinjunya. Tinju itu menggunakan energi kuat yang langsung menghancurkan meja. Saat pria parubaya itu menunjukkan ketidaknyamanannya untuk pertama kalinya, pria itu tersentak dan menjadi takut. Maka kamu setidaknya harus pergi ke sana dan mengambil mayatnya. Aku minta maaf, Tuan. Pria parubaya itu marah atas kematian pria bernama Yi Baik. Tentu saja, karena pria parubaya ini adalah saudara laki-laki Yi Baik yang sudah meninggal, Yi Wuk. Kami segera mengirim agen yang berada di sekitar untuk mencari, tapi kami tidak bisa menemukan tubuh Swordmaster. Dan kami juga tidak menemukan mayat tentaranya. Yi Wuk mengangkat alisnya. Apa? Seluruh skuadron grup pedang menghilang. Itu adalah sekelompok 150 prajurit elit,
dengan pemimpin tingkat master yang unggul. Kekuatan mereka cukup untuk membuat 3 atau 4 klan punah hanya dalam satu malam. Tidak semuanya Pak. Ada 105 jenazah hilang, dengan 59 jenazah jatuh ke tangan Blue Sky Brotherhood. Persaudaraan Langit Biru. Mereka melakukan ini. Yi Wook tampak tidak yakin. Ketika Yi Baik diperintahkan untuk pergi ke Sword Creek, dia telah menyelidiki pasukan yang berada di dalam Sword Creek. Mereka mengetahui bahwa salah satu perwira mereka tinggal di rumah tersembunyi, tetapi selain itu, mereka hanya memiliki 40 orang. Itu tidak mungkin. Itu tidak cukup untuk mengalahkan seluruh skuadron kita. Tidak ada tanda-tanda lain dari kekuatan lain dari Persaudaraan Langit Biru yang bergerak, Pak. Sepertinya ada orang lain yang terlibat dalam hal ini. Ark, siapa yang berani mengganggu pekerjaan kita? Mereka mengawasi setiap faksi di seluruh Jianghu dengan sangat dekat. Dimulai dengan pasukan jahat, kultus iblis dan pasukan keadilan Yulin dan organisasi rahasia Persaudaraan Langit Biru semuanya diawasi dengan hati-hati. Tapi tidak satu pun dari mereka membuat gerakan apapun. Jika kita bahkan tidak mendapatkan buku itu, maka saudaraku mati sia-sia. Yi Wook semakin marah karena kakaknya meninggal tanpa mencapai apa-apa. Jika dia bisa mengetahui siapa di balik ini, dia ingin pergi dan merobek pelakunya untuk membunuhnya. Saat itulah pria yang melapor mengeluarkan sesuatu dari punggungnya. Petik 2. Aku tahu kamu pasti marah, tapi tolong tetap tenang. Blade Master menyuruhku untuk memberikannya padamu. Apa ini? Itu adalah gulungan yang dibungkus dengan sutra merah dan sulaman naga emas. Bahkan tali yang mengikat gulungan itu pun terbuat dari warna emas. Ini adalah surat yang kamu tunggu-tunggu. Ah! Yi Wook dengan cepat melepaskan talinya dan membuka gulungan itu dan memeriksanya. Itu adalah surat dengan tulisan yang indah, ditandai dengan segel yang tampak bermartabat di bagian akhir. Jadi, langkah ketiga dari rencana besar sekarang akan dimulai. Matanya bergetar karena kegembiraan. Dia telah menunggu saat ini begitu lama. Tetapi juga menyedihkan bahwa saudara laki-lakinya tidak ada di sini untuk menempuh jalan yang sama. Setelah membaca surat itu, Yi Wook mengerutkan kening. Teluk Tonghu, bukankah ini bagian bawah tempatnya? Bukankah kita melakukannya di tempat itu? Kudengar itu tidak selalu ada. Petik 2. Yah, kurasa kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Itu tidak masalah. Apapun lokasinya, rencananya selalu sama. Yi Wook mengepalkan tinjunya. Dia haus darah untuk meredakan amarahnya. Pos terdepan dari kultus iblis di wilayah Honam. Seorang wanita tua meratap dan berduka sambil memeluk bayi dengan erat. Dia adalah wanita tua berotot, dokter yang saleh Gamrosu. Dia telah menangis begitu keras sehingga wajahnya merah dan matanya bengkak. Bayi dalam gendongannya juga menangis keras hingga wisma kedua dipenuhi kebisingan. Di depan mereka, seorang pria dengan penutup mata berdiri. Itu adalah tetua keempat yang Danwa. Gamrosu telah menangis selama lebih dari 20 menit, bayinya menangis dan terkadang berhenti sebelum mulai menangis lagi. Dia pasti sangat sedih. Sangat mudah untuk melihat mengapa Gamrosu menangis begitu keras, saat dia menangis di tubuh cucunya Gammian. Tidak mungkin dia akan baik-baik saja untuk menemukan cucunya, yang sangat ingin dia selamatkan, kembali dengan mayat. Yang Danwa mengajukan diri untuk melakukan ini, tetapi tetap saja membuat frustrasi. Dia tidak berpikir ratapan dan duka akan berlangsung selama berhari-hari. Setelah lama meratap, Gamrosu menggendong bayi itu dan membelai wajah dingin Gammian sambil bergumam. Beraninya mereka membunuh cucuku. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Bab 334. Bab 334, kembali ke Sekte Iblis 2. Gamrosu diberi tahu bahwa Blue Sky Brotherhood membunuh cucunya. Itu bohong, tetapi lebih baik seperti itu karena Yowun dan kelompok mereka tidak dapat menghidupkan kembali Gammian karena pasti dia akan mencoba menghalangi dengan cara apapun yang memungkinkan. Untung dia masih memiliki cucunya. Itu sangat besar dalam kasus ini, karena Gamrosu berduka atas kematian cucunya. Keberadaan putra cucunya akan memastikan bahwa Gamrosu tidak akan membuat pilihan yang ekstrim. Kemungkinan dia akan hidup untuk membalas dendam dan membesarkan satu-satunya keluarga. Setan-setan itu.
Gamrosu meratap dengan keras saat dia menangis penuh dendam, dan Yang Danwa berpikir saat dia melihat, simpan kemarahan itu di dalam dirimu untuk kultus setan besar. Rasanya tidak enak berbohong dan memanfaatkannya seperti ini, tapi mereka bukanlah pasukan keadilan. Ini adalah cara pemujaan iblis. Pada saat yang sama, di ruang medis dekat bangunan utama pos terdepan, terdapat sebuah ruangan dengan banyak tempat tidur. Di salah satunya, seorang wanita berambut perak sedang duduk di atasnya sambil berbicara dengan seseorang. Mereka adalah Martial Dual Sword Wang Jing dan putrinya, Wang Yogun. Pipinya sekarang memiliki rona kemerahan saat kondisinya menjadi normal dan Wang Jing tampak sangat senang melihat putrinya sehat. Rambutnya masih berwarna perak, tapi tidak apa-apa. Wang Jing sudah lama menunggu untuk melihat momen ini. Gayen, anak kita sangat cantik. Kecantikan Wang Yogun berlipat ganda saat dia pulih dari kelemahan dan pucatnya. Dia sudah sangat cantik saat dia pucat pasi, tapi sekarang dia seperti bunga yang akan membuat pria manapun tergoda untuk mengambilnya. Sepertinya dia akan dengan mudah dianggap sebagai salah satu dari 3 wanita tercantik di seluruh Yulin. Wang Jing telah batuk sejak beberapa waktu lalu. Bagus kalau dia menjadi sehat tapi... Mereka telah berbicara dan mengobrol sampai beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang mereka diam. Sudah waktunya untuk berbicara tentang masalah penting yang sebenarnya tidak ingin mereka bicarakan. Wang Yogun harus tidur dengan Chun Youn karena perlakuannya yang bertentangan dengan keinginannya. Wang Yogun mengetahui hal ini dan memahami fakta ini. Dia benar-benar terbangun saat beraksi, dan dia juga samar-samar mengingat apa yang terjadi saat dia mengamuk. Tetapi bahkan jika itu adalah tindakan medis, pria dan wanita memiliki hubungan sehingga mereka harus berbicara tentang pernikahan. Lord Chun sudah cukup sebagai kandidat. Wang Jing meminta perawatan untuk menyelamatkan putrinya pada awalnya, tetapi dia menjadi lebih menyukai Youn saat dia mengenalnya. Youn tampak seperti menantu terbaik sekarang setelah dia memikirkannya. Dia juga sangat kuat. Setelah duel, Wang Jing sekarang tahu bahwa Youn seperti monster. Youn masih muda, tapi dia telah mengalahkan Wang Jing. Bahkan jika Wang Jing tidak menggunakan semua keahliannya, tidak ada cara untuk menyangkal bahwa dia telah kalah. Ada monster di timur, tapi Tuan Chun mungkin adalah prajurit terkuat dari seluruh Yulin pada akhirnya. Tidak banyak yang bergelar sebagai prajurit terkuat dalam sejarah Yulin. Tapi sepertinya sangat mungkin Youn menjadi orangnya karena dia masih sangat muda. Dan karena dia adalah pemimpin salah satu dari 3 faksi terbesar di Yulin, kemungkinan putrinya akan aman di tangan Youn. Aku tahu kamu mungkin tidak suka ini, tapi mungkin dia adalah takdirmu. Ada kemungkinan putrinya akan menolak, tetapi tidak ada pilihan. Wang Jing juga tidak ingin putrinya hidup dalam kesendirian. Wang Jing memutuskan dan membuka mulutnya untuk berbicara. Yogun, ayah. Sepertinya Yogun juga ingin mengatakan sesuatu. Itu sebabnya dia melihat ke bawah, tidak menatap mata ayahnya sampai sekarang. Setelah sedikit ragu, dia berbicara. Aku dengar kamu kalah dari Tuan Chun. Benarkah itu? Wang Jing mengerutkan kening. Dia tidak membicarakan masalah ini dengannya karena harga dirinya sebagai seorang pejuang dan ayah. Siapa yang memberitahumu itu? Petik 2. Seorang pria bernama Hu Bong memberitahuku. Si bodoh itu. Wang Jing menjadi sangat marah ketika mendengar nama itu. Dia tidak berpikir bahwa Hu Bong mungkin telah memberitahukan hasilnya kepada putrinya. Tampaknya Hu Bong, ketika dia datang untuk menjemput tabib Gamrosu yang saleh, berbicara beberapa hal kepada Yogun. Setidaknya Yogun tidak membicarakan fakta bahwa Hu Bong memanggilnya, Nyonya, seolah-olah Yogun sudah menikah dengan Youn. Bagian itu dihilangkan dalam penjelasannya. Jadi, itu benar. Dia benar-benar terkejut ketika reaksi ayahnya membenarkannya. Ayahnya bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi sangat mengungkapkan apa yang dia pikirkan dari emosinya. Cara dia bertindak adalah bukti mutlak bahwa dia benar-benar kalah dari Youn. Wang Jing menjadi marah pada Hu Bong yang menumpahkan kehilangannya kepada orang lain seperti ini, tetapi dia menekannya dan mencoba mengatakan apa yang ingin dia katakan pada awalnya. Yogun, ayah, aku sudah memutuskan. Jika Anda mengizinkan saya ingin pergi dengan Tuan Chun.
Apa? Wang Jing menjadi tercengang saat putrinya mengaku ingin pergi bersama Chun Youn terlebih dahulu. Bab 335. Bab 335, kembali ke Sekte Iblis 3. Wang Jing menjadi tercengang melihat reaksi tak terduga dari putrinya. Apa? Wang Yogun memberitahu dia hal persis yang dia sendiri ingin dia lakukan, tetapi rasanya tidak enak mendengar dia mengatakannya dengan sukarela. Sejauh yang dia tahu, putrinya bukanlah tipe orang yang jatuh cinta hanya karena dia tidur dengan seorang pria. Dia tidak memiliki seorang ibu yang tumbuh dewasa, tetapi Wang Jing membesarkannya dengan baik. Petik 2. Apakah kamu mengatakan itu karena aku kalah dari Tuan Chun? Jika itu alasannya, itu bisa sangat mengecewakan dan menyedihkan. Tentu saja, Wang Yogun adalah orang yang tinggal di Yulin yang mungkin mengagumi seorang seniman bela diri yang kuat, dan mengingat fakta bahwa Chun Youn masih muda dan tampan dengan potensi untuk menjadi prajurit terkuat Yulin, tentu saja Yogun mungkin jatuh cinta. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan Wang Jing. Tidak, apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta padanya karena alasan seperti itu? Lalu mengapa? Aku mendengar dari Hubong itu dan juga dari Bun bahwa Tuan Chun memiliki kekasih dan tetap membantuku. Sepertinya Yogun telah mendengar banyak hal secara mendetail saat dia bangun. Wang Jing lebih ragu menjelaskan Munku kepadanya daripada melanjutkan pernikahan, tetapi Yogun sudah tahu tentang dia. Tidak mudah melakukan hal seperti itu ketika kamu memiliki kekasih, bahkan jika kamu ingin menyelamatkan hidup seseorang. Wang Yogun tersipu. Wang Jing mengerutkan kening karena kecemburuan yang tidak diketahui. Jangan keberatan tentang itu. Pria tidak polos dan murni seperti yang Anda kira. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Tentu saja, Wang Jing tahu bahwa Youn bukan tipe seperti itu karena dia memperhatikan bahwa Youn mengkhawatirkan Munku. Tapi dia tetap saja mengatakannya. Kamu juga laki-laki. Aku tidak seperti pria lain. Yogun tersenyum mendengar kata-kata khawatir ayahnya. Tentu saja kamu tidak seperti pria lain. Tapi saya pikir Anda telah membuat kesalahan. Aku tidak mengatakan aku harus menikah dengan Tuan Chun hanya karena aku melakukan itu. Apa? Wang Jing mengerutkan kening mendengar kata-kata Yogun yang tak terduga. Jika Yogun tidak berpikir untuk menikah dengan Youn, lalu mengapa dia mengikutinya ke sekte? Yogun melanjutkan, Tuan Chun menyelamatkan hidupku. Saya akan mati jika bukan karena bantuannya. Bagaimana saya bisa mengabaikan hutang itu? Yogun, apakah kamu mengatakan, ada yang aneh? Kata-katanya menyiratkan bahwa dia ingin bergabung dengan Youn sebagai pelayan, bukan sebagai istri. Dan tebakan Wang Jing benar. Ya, saya ingin membayar hutang untuk menyelamatkan hidup saya dengan memasuki kultus iblis. Anda selalu mengatakan bahwa hutang harus dibayar. Wang Jing menghela nafas pada pergantian peristiwa yang tidak terduga. Dia tidak mengharapkan reaksi semacam ini dari putrinya. Yogun, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Aku akan terus terang. Bahkan jika itu untuk menyelamatkan hidupmu, kamu dan Tuan Chun masih tidur bersama. Dan Anda tidak ingin menikah dengannya. Sebaliknya, Anda hanya ingin bergabung dengan sekte. Ayah, saya seorang wanita yang tinggal di Yulin. Saya tidak ingin menikah hanya karena saya pernah tidur dengan seorang pria. Lagi pula, dia punya kekasih. Omong kosong. Dia memiliki kekasih tidak menghentikan Anda untuk menikah dengannya. Anda adalah putri saya, Wang Jing. Kenapa kamu hanya menjadi pelayan? Petik 2. Dia memiliki banyak musuh dan hidup dalam persembunyian, tetapi dia masih menjadi salah satu dari 5 prajurit terkuat di Yulin. Dia memiliki ketenaran dan kehormatan. Jika dia memilih untuk bergabung dengan faksi manapun, kemungkinan besar dia akan disambut dengan tangan terbuka. Jika kamu tidak senang menjadi istri kedua, maka aku akan berbicara dengan Tuan Chun tentang itu. Jadi, astaga, ini bukan tentang itu. Dengarkan aku. Wang Yogun meledak dengan marah. Wang Jing menjadi tercengang saat putrinya yang tidak pernah meninggikan suaranya mulai berteriak balik. Ayah, jika Anda harus menikah hanya karena Anda tidur dengan seorang pria, semua wanita pasti dalam bahaya. Semua orang akan mencoba untuk tidur dengan gadis yang mereka sukai agar mereka bisa menikah.
Petik 2. Petik 2. Dia percaya diri dan cerdas. Maksudnya juga logis, dan itu membuat Wang Jing kehilangan kata-kata. Aku bukan wanita seperti itu. Selain itu, saya harus mengenal orang itu bahkan sebelum saya berpikir tentang pernikahan. Kurasa kau benar, Wang Jing menjawab dan Yogun melanjutkan, dan aku ingin kau dan Bun ikut denganku. Apa? Kamu berjanji akan melindungiku dan Bun demi ibu. Pada akhirnya, Yogun menyuruh seluruh keluarga untuk bergabung dengan kultus iblis. Ah! Wang Jing yang baru saja tercengang dan terkejut dengan kata-kata yang tak terduga, sekarang menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengira putrinya memiliki ide-ide aneh, tetapi bukan itu. Dia hanya, Yogun berteriak, seolah-olah sedang melawan ayahnya, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia memiliki harapan dan kekhawatiran. Wang Jing akhirnya menyadari apa tujuannya sejak awal. Kamu harus selalu menjaga kami saat kami bersembunyi dari pasukan kejahatan dan keadilan. Seharusnya lebih aman jika kita pergi ke Demonic Cult. Wang Jing bersembunyi hanya karena dia ingin melindungi anak-anaknya. Dia harus mengungkapkan dirinya karena mengira putrinya diculik, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada orang lain sampai sekarang, bahkan ketika dia adalah salah satu seniman bela diri paling terkenal. Itu membuat Yogun sedih. Ayahnya memiliki kekuatan dan ketenaran untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan posisinya, tetapi dia mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Ayah akan mengikutiku jika aku mengatakan sebanyak ini. Dia dibesarkan dengan sangat baik oleh Wang Jing, dan tumbuh menjadi sangat perhatian. Apa yang dia lakukan adalah memberi ayahnya alasan untuk bergabung dengan kultus tanpa membengkokkan keinginannya. Ayahnya berasal dari pasukan keadilan, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kultus iblis, tetapi mereka menyadari bahwa kultus itu tidak jauh berbeda dari yang lain. Anak saya telah tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat perhatian dan hangat. Gayen, anak perempuan kita sudah banyak berkembang. Wang Jing merasakan hatinya menghangat dari pikiran Yogun. Dia kemudian menyadari bahwa sebenarnya bodoh memaksakan pernikahan pada mereka hanya karena putrinya tidur dengan Chun Youn. Lebih baik dia bekerja untuk Youn untuk membayar hutangnya. Jika itu keinginan Anda meninggalkan saya tanpa pilihan. Jika Anda tidak memiliki perasaan apapun terhadap Tuan Chun, maka lakukan apa yang Anda inginkan. Wang Jing terbatuk tetapi mencerahkan wajahnya. Dia sangat senang putrinya mengkhawatirkannya, bukan pria yang ditiduri putrinya. Namun komentar Yogun selanjutnya membuat Wang Jing mengerutkan kening. Aku belum yakin. Aku mungkin akan menyukainya jika diberi waktu, Yogun tersipu saat dia berkata dan membuang muka. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wang Jing mengerutkan kening dan segera tertawa. Bab 336. Bab 336, kembali ke Sekte Iblis 4. Di Wisma Pos ketiga, Chun Youn sedang berbicara dengan tetua kedua Yin Moha. Dia telah keluar dari pos selama sehari penuh, dan baru kembali sekitar 30 menit yang lalu. Sebelum Youn pergi ke desa keluarga Yongho, Youn memberitahu Gamrosu tentang gejala pasien tanpa memberitahu siapa pasiennya. Youn sudah memindai pasien, Chun Yujong sebelumnya, jadi dia menceritakan setiap detail kelainan yang dia temukan, dan Gamrosu menganggap kondisinya adalah kerusakan di jantung. Apakah Anda memiliki ramuan ini dalam kultus? Untungnya, Youn memiliki daftar tumbuhan yang disimpan di dalam kultus ketika dia mencari opium popi, jadi dia menyadari apa yang hilang darinya dan menyuruh Yin Moha untuk mengambil ramuan yang hilang yang diminta Gamrosu. Jamu di atas meja adalah yang dikembalikan oleh Yin Moha. Aku bisa mengumpulkan semua yang diminta Nenek Gam. Tapi, tolong maafkan aku karena aku tidak berada di sisimu saat semua ini terjadi, tuanku. Tidak apa-apa. Semuanya berhasil. Kehadiran Yin Moha tidak akan mengubah apapun karena semuanya dimulai dari pengobatan hingga duel dengan Wang Jing yang tidak terduga. Yin Moha kemudian berlutut dengan salah satu lututnya dan membungkuk. Dan selamat menjadi salah satu prajurit terkuat Yulin. Seperti yang dia katakan, Youn telah menang melawan martial dual sword Wang Jing dan sekarang setara dengan 5 prajurit terkuat di Yulin. Tidak seperti Chun Yujong yang berada di bawah pengaruh seni pembalikan darah, duel ini adalah duel normal di mana kedua individu bertarung dengan sangat baik.
Yin Moha senang mendengar berita ini. Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Sudah saatnya kita kembali ke kultus. Perjalanan telah diperpanjang cukup lama karena Youn mengambil banyak jalan memutar di sepanjang jalan. Satu-satunya yang tersisa adalah membawa dokter yang saleh kembali ke kultus. Saat itulah seseorang mengetuk pintu. Tuanku, ada tamu. Masuk. Youn mengizinkan dan seorang pria muda dengan pakaian hitam masuk. Dia kemudian berlutut dengan satu lutut untuk membungkuk. Salam, tuanku. Siapa kamu? Youn bertanya dan pria itu menjawab, Tuanku, Penatua Huan mengirim pesan mendesak. Penatua Huan. Pria itu adalah seorang agen dari kelompok operasi rahasia yang dipimpin oleh Huan Yi. Jika agen ini harus tampil, berarti ada pesan penting yang dipertaruhkan. Operasi rahasia biasanya menggunakan pesan telepati untuk mengirim pesan kecuali itu adalah laporan resmi yang dibuat. Setelah mendengar pesan telepati pria itu, Youn mengerutkan kening. Petik 2. Kita harus segera kembali. Informasi itu tentang tamu tak terduga menuju Gunung 10.000. Sore itu, Youn memerintahkan untuk segera kembali ke kultus iblis. Dia pergi ke utara dengan menunggang kuda, tetapi kali ini dia menyiapkan kereta kuda. Awalnya, mereka berencana untuk mengadakan pemakaman untuk cucu perempuan Gamrosu, Gamian, sebelum mereka pergi, tetapi mereka harus bergegas sehingga Youn menjanjikan upacara pemakaman akbar di sekte tersebut dan membujuk Gamrosu untuk pergi sekarang. Itu membutuhkan kereta untuk membawa peti mati yang berisi tubuh Gamian. Peti mati dimuat di gerbong dengan Gamrosu berada di dekatnya dengan bayi di tangannya. Setelah semua persiapan selesai, sekarang saatnya untuk pergi. Youn kemudian menuju ke ruang medis bersama dengan dua tetua Yin Moha dan Yang Danwa untuk menanyakan apa yang harus dilakukan keluarga Wang. Aku ingin menangani ini saat kita sedang mempersiapkan pemakaman. Wang Jing menyebutkan pernikahan karena acara tersebut. Karena Yogun adalah satu-satunya orang yang diizinkan oleh Munku, Youn harus membicarakan masalah ini dengan Wang Jing dan menyelesaikan masalahnya secara perlahan. Tetapi karena mereka harus pergi sekarang, rencana itu harus diubah. Namun, hal tak terduga terjadi saat Youn sampai di ruang medis. Bagaimana ini bisa terjadi? Yin Moha dan Yang Danwa menjadi sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Wang Jing, Wang Bun, dan Wang Yogun semuanya berlutut dan meminta untuk bergabung dengan sekte tersebut. Tuan Wang Jing, Tuan Chun, tolong terima kami. Bagaimana saya bisa membayar hutang untuk menyelamatkan nyawa putri saya selain itu? Tolong izinkan saya agar saya bisa membayarnya kembali. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa dilihat dimanapun. Yang Danwa sangat senang atas pergantian peristiwa yang tidak terduga. Dia sebenarnya akan meminta Youn agar dia menikahi Yogun, yang akan mengakibatkan Wang Jing memihak mereka. Tapi mereka meminta untuk bergabung dengan kultus secara sukarela. Ini tidak terduga. Youn tampak terkejut. Ini lebih baik daripada pilihan pernikahan tapi itu penasaran. Apakah itu keinginannya? Youn menoleh ke Yogun. Ketika mata mereka bertemu, Yogun menjadi tersipu dan memalingkan muka. Dia malu melihat pria yang tidur dengannya. Reaksinya menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan terhadapnya. Saat itulah Youn mendengar pesan telepati Wang Jing. Tuan Chun, kita akan berbicara tentang pernikahan di masa depan. Bukankah lebih baik kalian berdua lebih mengenal satu sama lain sebelum kita berbicara tentang pernikahan? Petik 1, Dan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut terutama berasal dari Wang Yogun. Ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak membayangkan ini. Dia sangat cantik, tapi Youn tidak tertarik pada wanita lain, jadi dia tidak merasa berbeda sampai sekarang. Namun kini dia penasaran dengan Yogun yang terlihat berbeda dari wanita lain, sama seperti Munku. Youn mengangguk. Oke, Tuan Wang Jing. Wang Jing menjadi puas dengan jawabannya. Youn lalu membungkuk. Bagaimana mungkin aku tidak menyambut Martial Dual Sword yang ingin bergabung dengan kultus kami? Silakan bergabung dengan kami, dan bantu aku dan kultus kami. Selamat datang. Wang Jing menjadi cerah dan berbicara. Terima kasih telah menerima kami. Tuanku. Dengan keputusan itu, Wang Jing segera menyebut Youn sebagai tuannya yang sah.
Pada saat yang sama menuju sisi selatan wilayah Kastil Honam, ada pawai besar menuju Gunung 10.000. Di tengah pawai, ada kereta emas mewah yang dijaga oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini bukanlah seniman bela diri, tetapi tentara sungguhan dari pemerintah. Bendera merah yang digantung tinggi memiliki segel istana kekaisaran di atasnya. Bab 337. Bab 337 Perintah Kerajaan 1. Gunung 10.000 terdiri dari ratusan puncak gunung. Ada satu orang yang menembak menembus hutan dengan kecepatan luar biasa. Itu bahkan tampak seperti sedikit angin yang baru saja ditembakkan dengan mata yang tidak dilatih. Pria yang menunjukkan keterampilan melangkah yang luar biasa ini adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Setiap langkah yang diambil Youn mengubah area. Setelah dia mencapai tahap akhir dari level master tertinggi, keterampilan melompatnya melebihi Great Guardian Marakim, yang memiliki julukan Dewa Angin, karena Youn menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Sudah sekitar 2 hari sejak Youn berlari seperti ini tanpa istirahat. Aku harus bergegas. Youn khawatir dia mungkin tidak tepat waktu. Menurut pesan mendesak yang dikirimkan kepadanya 2 hari lalu, tamu tak terduga itu diharapkan tiba di Kastil Kultus Iblis dalam 2 hari. Youn berada di lokasi yang memakan waktu setidaknya 3 hari karena kereta, jadi Youn harus bepergian sendiri. Tuanku, kami akan mengikuti. 2 tetua menawarkan diri untuk mengikuti, tetapi Youn menyuruh mereka tetap tinggal dan membawa Gamrosu bersama mereka. Youn harus melambat jika 2 tetua mengikutinya, jadi dia harus melakukan perjalanan sendirian. Secara resmi, Youn diketahui berada dalam pelatihan ruang tertutup, tetapi para tamu ini adalah mereka yang mengharuskan Youn keluar dari pelatihan ruang tertutup tersebut untuk menyambut mereka. Lebih cepat, Youn meningkatkan kecepatannya. Setelah melakukan perjalanan melalui pegunungan, ketika Youn berada sekitar 10 mil jauhnya dari kastil, dia mendengar suara kaki kuda dan sedikit gemetar di tanah. Dia membuka inderanya dan merasakan banyak sosok. Youn kemudian melihat ke arah mana tentara membuat pawai panjang saat mereka bergerak. Oh, Youn berhenti sejenak dan berdiri di atas pohon yang tinggi, memandangi mereka. Ada kereta emas mewah di tengah, dan bendera yang dikibarkan tinggi di depan memiliki segel istana kekaisaran. Jadi, itu dari istana kekaisaran. Banyak tentara yang menjaga daerah itu. Itu adalah parade lebih dari 3.000 orang. Tapi Youn menjadi penasaran. Saya mendengar pemerintah tidak ikut campur dengan Yulin. Tapi para prajurit itu belajar seni bela diri. Ada sekitar 300 tentara dengan baju besi oranye yang menjaga kereta emas. Mereka berkisar dari prajurit tingkat atas hingga master. Dan dia, ada satu orang di atas kuda di depan, juga dengan baju besi oranye yang telah belajar seni bela diri. Levelnya sangat berbeda dari anak buahnya, karena pria ini berada di level master superior. Seorang jenderal di tingkat master superior. Sangat ingin tahu bagaimana seorang prajurit tingkat langka akan berada di dalam tentara kekaisaran. Ada seorang pemuda tampan dengan selempang emas berdiri di sana, tampak seperti letnannya. Dia sedikit lebih lemah dari pria itu, tapi dia berada di level master super. Keduanya sangat berbeda dari yang lain. Nano, lebih besar, memperbesar target. Mata Youn memperbesar kedua pria itu. Dia kemudian menemukan pria itu sangat menampilkan dan menonjol. Sepertinya dia pasti seorang jenderal dengan gelar berpangkat sangat tinggi. Ini aneh. Tapi Youn lebih menyarankan sang letnan. Dia memiliki perasaan unik yang terasa seperti dia bukan dari tentara, tapi anak dari keluarga kaya. Dan siapa pria di kereta yang dijaga oleh kelompok seperti itu? Youn merasakan kehadiran satu orang di dalam gerbong, tetapi pria itu tidak memiliki kekuatan seni bela diri. Yah, aku akan segera tahu. Setelah melihat mereka, Youn mengambil langkah lagi untuk pergi lebih jauh ke selatan agar dia bisa sampai ke kastil lebih cepat dan bersiap untuk menyambut para tamu ini. Pada saat yang sama menuju gerbang utara kastil, para pemuja bersiap-bersiap untuk menyambut tamu yang datang dari istana kekaisaran. Sebuah jalan yang ditutupi dengan sutra dan persiapan lainnya sedang dilakukan. Di dinding, seorang pria mengenakan pakaian sutra merah dengan sulaman kupu-kupu memandang ke arah utara, seolah sedang menunggu seseorang. Apakah dia belum datang?
Itu adalah tetua ketujuh Huan Yi. Dia memakai riasan putih agar terlihat feminim. Dia melihat ke arah utara dengan khawatir. Seseorang kemudian naik dari bawah. Itu adalah Great Guardian Marakim dengan topeng ukirannya yang unik. Apakah Tuhan belum datang? Marakim bertanya dan Huan Yi menenangkan kepalanya. Tidak, tentara kekaisaran akan segera tiba, ini buruk. Huan Yi sudah mendengar bahwa tamu itu sudah berada dalam jarak 10 juta. Mereka harus siap menyambut tamu yang datang. Jika dewa tidak datang dalam jangka waktu itu, semua orang mulai dari istana kekaisaran hingga semua pemuja akan segera mengetahui bahwa dewa tidak hadir. Itu memprihatinkan. Marakim juga mengangguk prihatin dan melihat ke arah utara. Saat itulah dia menemukan sesuatu di depan matanya. Sesuatu seperti titik datang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Ini sangat cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya dengan sekali pandang saja Marakim akan mengira itu adalah dedaunan yang berterbangan di tiup angin. Huan Yi sepertinya belum menyadarinya, dan Marakim mungkin akan melewatkannya jika dia tidak melihatnya dengan cermat. Titik itu menjadi lebih besar karena hanya menendang bagian atas pohon untuk dilompati. Tunggu, mereka tidak yakin siapa itu, tapi Marakim tidak bisa merasakan apa-apa. Ini berarti titik itu adalah pria yang lebih kuat darinya. Jika pria ini lebih kuat dari Marakim, seorang prajurit tingkat master tertinggi, itu hanya bisa berarti salah satu dari 5 prajurit terbaik Yulin. Dan titik itu bergerak dari kiri ke kanan, berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak tertangkap. Apakah dia melakukan itu untuk bersembunyi? Itu pasti akan menyembunyikan pria itu dari mata prajurit biasa. Tapi ada area terbuka yang luas antara ujung hutan dan dinding kastil, dan itu pasti akan mengungkap pria itu. Penatua Huan, kita harus siap bertahan. Mempertahankan. Apa maksudmu? Lihat, Marakim menunjuk ke titik itu. Titik itu sekarang cukup dekat untuk menunjukkan bahwa itu adalah sosok manusia. Lihat apa? Apakah kamu tidak melihat jejak itu? Huan Yi berkonsentrasi dan akhirnya melihat sesuatu. Itu sangat cepat sehingga dia harus fokus sangat keras untuk bisa melihat sekilas gerakannya. Apa itu? Bab 338. Bab 338, Perintah Kekaisaran, 2. Kita harus segera mengaktifkan formasi pertahanan. Mengapa pada saat ini? Level itu pasti berarti musuh yang kuat. Hanya sedikit lebih dekat dan wajah akan terlihat. Dan ketika Huan Yi memerintahkan para penjaga untuk menambahkan alarm bagi penyusup, Marakim melihat wajah itu. Penatua Huan, berhenti. Huan Yi berhenti dan kembali dengan ingin tahu. Marakim kemudian mengirim pesan telepati. Ini Tuhan kita. Apa kamu yakin? Orang yang datang dengan kecepatan luar biasa adalah Youn. Itu sangat dekat untuk membuat semuanya menjadi rumit, tapi mereka bisa berhenti. Alasan mengapa Youn membuat jejak itu sepertinya karena Youn tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah keluar dari tembok kastil. Seharusnya lebih baik jika dia datang dari gerbang lain. Huan Yi menjadi khawatir. Ada area terbuka yang luas di depan gerbang, jadi itu pasti akan mengungkap Youn. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menjelang akhir hutan, Youn melompat tinggi ke pohon terakhir sebelum area terbuka. Tuanku, apa yang dia lakukan? Marakim dan Huan Yi menjadi kaget saat Youn melompat lebih tinggi dari tembok kastil. Prajurit di atas tembok terlalu sibuk saat mereka bersiap menyambut tamu dan tidak memperhatikan Youn di udara. Youn mengambil langkah di udara, terbang melintasi tembok. Marakim dan Huan Yi menjadi sangat terkejut hingga mereka hampir berteriak. Demi para dewa, air berjalan. Ini adalah teknik berjalan di udara, di mana seorang pria menggunakan energi untuk menginjak udara untuk terbang. Teknik ini dianggap sebagai tahap legendaris dari keterampilan melangkah yang menyamai keadaan legendarisnya dengan terbang pedang udara, yang hanya diimpikan oleh semua orang di Yulin. Tuhan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini bahkan bukan sesuatu yang bisa dilakukan Marakim. Dia hampir tidak bisa mengubah arah jatuh di udara, tetapi Youn dengan mudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, apa yang dilakukan Youn selanjutnya ketika dia berada di udara bahkan lebih menakjubkan. Tunggu. Youn mengeluarkan pedang naga putih, melemparkannya, dan bangkit untuk terbang di udara.
Youn terbang melewati 2 kali tinggi tembok kastil membuatnya tidak terlihat saat dia terbang melintasinya. 2 dari mereka menjadi tercengang. Segera, Youn menembak menembus tembok dan pergi ke istana bagian dalam. Huan Yi mengirim pesan telepati dengan tercengang. Wali hebat. Menurut Anda apa yang terjadi di luar? Kurung siku buka titik. Aku ingin bertanya padamu sendiri. Chun Youn telah kembali sebagai monster hanya dalam waktu 1 bulan. Dia memiliki kekuatan yang menyamai 5 prajurit terbaik Yulin. Marakim dan Huan Yi dengan cepat mengikuti Youn ke istana bagian dalam. Sepertinya Youn tahu mereka mengikuti saat dia menunggu mereka di dekat istana. Salam, tuanku. Great Guardian siap melayani Anda. Salam, tuanku. Penatua ke-7 siap melayani Anda. Petik 2. Apakah semuanya baik-baik saja selama aku pergi? Tentu saja, tuanku. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi kita harus melakukan pengangkutan. Mereka dengan cepat mengawal Youn agar dia bisa mengganti pakaian formal untuk menyambut tamu. Semua tetua lainnya yang tersisa di istana sudah berpakaian karena mereka semua harus menyambut tamu yang datang. Saat Youn memasuki istana, semua orang bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk. Kemuliaan bagi kultus iblis. Dan dengan itu, tetua ketiga Mun Yun, sesepuh dengan peringkat tertinggi saat ini, menyapanya. Youn menjadi canggung saat melihat Mun Yun. Youn telah tidur dengan cucunya Munku saat dia berada di Yulin. Mereka belum menikah, jadi Youn merasa menyesal terhadap kakek Munku, Mun Yun. Setelah tamu dari istana diselesaikan, saya harus berbicara dengan tetua Mun. Apapun masalahnya, mereka harus menyesal dengan tamu terlebih dahulu. Youn membawa 6 tetua dan 3 dari 6 pedang yang tersisa ke gerbang utara tempat persiapan selesai. Semua pemimpin klan masa depan. Mereka semua berdiri siap menyambut tamu. Ratusan kuda yang menghentak tanah menyebabkan getaran ringan. Segera, tentara kekaisaran menampakkan diri melalui hutan. Saat mereka semakin dekat, tentara di bagian menjadi 2 baris, membuka 1 baris di tengah sehingga kereta emas yang mewah bisa bergerak di depan. Seorang pria berpakaian zirah jingga yang berada di depan turun dari kudanya dan mendekati mereka. Marakim dan tetua lainnya menjadi terkejut. Mereka semua merasakan, seperti Youn, bahwa pria itu berada di tingkat master yang unggul. Pria itu memandang Youn dan pemuja dengan arogan dan berteriak, "Warga Ming Agung. Saya Komandan Selatan Yon Namgun." Semua pemuja menjadi terkejut. Huan Yi kemudian mengirim pesan telepati ke Youn yang tidak tahu banyak tentang pangkat dan gelar istana kekaisaran. Tuanku, pria itu dari pengawal istana. Pengawal kekaisaran adalah kelompok militer yang dipercayakan oleh kaisar sendiri. Mereka memiliki pemimpin, panglima tertinggi, dan 2 komandan, komandan utara dan selatan. Komandannya adalah pejabat tinggi istana kekaisaran. Youn tidak tahu, tapi kekuatan kedua memerintahkan itu terkenal bahkan di dalam Yulin. Siapa di gerbong itu yang membuat jenderal berangkat tinggi turun ke sini? Kereta mulai bergerak, sepertinya orang di dalam sedang keluar. Pria itu dari kekaisaran, iya. Dengan pintu gerbong terbuka, orang itu akhirnya memperlihatkan dirinya. Pria itu montok dengan mata sipit, dengan janggut seperti kambing. Dia tidak terlihat seperti apapun yang membayangkan Youn sebagai orang dari keluarga kerajaan. Pria itu kemudian dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu dari kereta ke piring kecil, dan turun dari kereta. Apa itu? Di atas piring, ada gulungan sutra merah dengan sulaman naga emas. Semua orang melihatnya dengan aneh dan Yon Namgun menjadi geram dan berteriak, "Beraninya kau berdiri tegak di depan perintah kaisar. Berlutut sekarang juga." Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Tujuan dari kereta emas yang mewah itu adalah untuk menjatuhkan gulungan yang berisi perintah kaisar. Bab 339. Bab 339, Perintah Kekaisaran 3. 3 hari sebelum pasukan kekaisaran tiba di kastil kultus iblis, seseorang memanggil orang di luar kereta emas. "Komandan Selatan, apa kamu di sana?" "Ya, Yang Mulia." Yon Namgun, yang memimpin pengawal istana yang menjaga kereta, memperlambat kudanya untuk berjalan di samping kereta. Orang itu kemudian mengoceh dari dalam gerbong.
Komandan, bukankah aneh di sini, raja dari dinasti Ming Agung, turun sendiri untuk mengirim pesan. Pria yang berada di dalam kereta emas bersama dengan Imperial Order adalah putra kedua Kaisar Ming Agung, Zhu Taihan. Zhu Taihan sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa dia harus turun sendiri ke Gunung 10.000. Dia memang mengikuti perintah langsung dari Kaisar, tapi dia masih tidak senang dengan hal itu. Ini adalah perintah dari Kaisar sendiri. Tolong, terima itu. Yon Namgun berbicara dengan Zhu Taihan. Yon Namgun telah mengatakan ini berkali-kali selama perjalanan mereka, tetapi ketidaknyamanan Zhu Taihan tidak hilang. Aku tidak mengerti mengapa Kaisar pertama kita bahkan menjanjikan hal seperti itu. Zhu Taihan tidak mengatakan ini dengan lantang karena berbicara buruk tentang Kaisar pertama dari Ming Agung tidak diperbolehkan bahkan untuk putra Kaisar saat ini, terutama karena fakta non-agresi antara seluruh Yulin dan Kekaisaran. Ini adalah perjanjian yang dibuat antara Kaisar pertama Ming Agung dan 3 pemimpin dari 3 faksi Yulin. Seniman bela diri Yulin yang memiliki kekuatan tak terbayangkan sebagai satu kesatuan adalah ancaman serius bagi Kekaisaran. Ada beberapa dinasti di masa lalu yang ingin melawan Yulin, tetapi Kaisar pertama Ming Agung menganggap sia-sia untuk bertarung di dalam dan malah membuat perjanjian dengan mereka. Saya mendengar seniman bela diri membantu ketika Great Ming pertama kali dimulai. Mereka diberitahu itu sejak awal. Tapi sekarang itu 180 tahun yang lalu. Komandan, ya, Yang Mulia, siapa yang memiliki tanah ini? Itu milik Kaisar Ming Agung, Yang Mulia. Lalu siapakah mereka yang tinggal di tanah Ming Besar? Mereka adalah warga Ming Agung, Yang Mulia. Gerbong itu berguncang ketika pria di dalamnya meninju ke dalam gerbong. Lalu mengapa disebut preman seniman bela diri ini tidak menghormati kerajaan kita? Apa yang kamu? Mereka adalah warga kekaisaran yang harus tunduk pada ketakutan ketika kaisar memerintahkan mereka. Tapi kenapa aku, seorang raja, malah pergi ke mereka? Petik 2. Zhu Taihan sangat marah karena dia harus menerima perintah dari kaisar dan turun untuk mengirim pesan kepada orang-orang ini sendiri. Dan dia tidak menyukai faksi kultus iblis ini, di mana mereka menganggap tuan mereka sebagai langit. Bahkan Kaisar Ming Agung sendiri hanya mengira sebagai putra langit. Itu sangat arogan dari mereka. Mengapa mereka begitu berbeda dengan mereka yang menyebut diri mereka pasukan keadilan? Mereka dari pasukan keadilan menganggap diri mereka sebagai warga Ming Agung dan selalu menghormati kekaisaran. Zhu Taihan melihat banyak prajurit yang kuat dari pasukan keadilan di istana kerajaan ketika mereka diundang. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan untuk mengajar prajurit keluarga kerajaan tentang pedang. Zhu Taihan, yang sangat tertarik dengan seni bela diri, juga menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari seni pedang dari seorang biksu dari klan Gunung Api. Sejauh yang saya tahu, Yang Mulia, konsekuensi, dan kekuatan jahat memiliki nilai yang berbeda. Komandan Yon Namgun hanya memiliki sedikit teman dari pasukan keadilan dan telah mendengar tentang perebutan kekuasaan antara faksi ketiga tersebut. Faksi ketiga ini lebih tua dari Ming Agung itu sendiri, dan selalu berjuang untuk menjaga nilai-nilai mereka. Nilai, sampah, itu terserah mereka, bukan kita. Apakah hanya pasukan keadilan yang dianggap sebagai warga kerajaan Ming Agung? Petik 2. Tidak, Yang Mulia. Yon Namgun tidak keberatan dengan itu. Apalagi jika semua seniman bela diri ini bertarung satu sama lain, mereka semua adalah warga kerajaan besar. Kaisar memerintahkannya sendiri, tapi itu tidak baik. Lebih baik jika saya bisa membuat Tuhan datang ke istana sendiri. Jika saya bisa melakukan itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Tidak seperti klan Yulin dari Forces of Justice, tidak ada pemimpin dari Demonic Cult atau Alliance of Forces of Evil yang datang ke Imperial Palace. Mereka selalu mengirim utusan mereka untuk menjaga perjanjian, dengan angkuh. Jika bukan karena Zhu Taiyun yang memilih untuk turun ke klan Yulin, Zhu Taihan akan memilih untuk pergi ke klan Yulin. Tetapi dengan putra tertua, Zhu Taiyun, memilih yang pertama, Zhu Taihan harus memilih kultus iblis karena mereka diketahui memperlakukan tamu dari istana kekaisaran dengan hormat paling tidak. Mengenai aliansi kekuatan jahat, bahkan pamannya menyarankan untuk tidak pergi. Aku tidak bisa membiarkan ini terus seperti ini.
Bagaimana keadaannya, Yu? Zhu Taihan bertanya dan seorang pria yang berada di atas kuda di sebelah kiri kereta, menjawab di bawah bayang-bayang, Yang Mulia. Saya mendengar Tuhan telah diganti baru-baru ini. Aku juga mendengarnya. Sebelum Zhu Taihan berangkat ke kultus iblis, dia meminta biksu dari klan Gunung Api yang berada di istana untuk mengajarkan seni pedang kepada kultus iblis. Mereka tidak tahu detailnya, tapi mereka mengatakan Tuan yang baru masih sangat muda. Dari apa yang saya dengar, Tuan sebelumnya memiliki masalah kesehatan, dan Tuan baru persamaannya dan penggantinya. Oh, begitukah? Zhu Taihan tertarik menjadi dengan berita yang belum pernah dia dengar. Pria itu melanjutkan, Yang Mulia. Dikatakan Tuhan baru menggantikan sebagian besar individu yang kuat dari kultus dan Tuhan sendiri sangat bodoh. Bagaimana kalau Anda mengambil kesempatan ini sebagai keuntungan Anda? Keuntungan. Jika kamu mengamati bajingan ini di jalan kerajaan kita, ini akan membuatmu percaya pada Kaisar. Yon Namgun mengerutkan kening pada pria bernama Yuking. Cara pengiriman Imperial Order sepenuhnya ada di tangan Zhu Taihan, tetapi dia tidak yakin apakah pendekatan dan pemikiran ini mungkin bermanfaat. Menarik. Lanjutkan. Tapi Zhu Taihan sepertinya sangat tertarik. Setelah mendengar rencananya, Zhu Taihan, sayangnya, memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan Yuking kepadanya. Yuking itu, aku khawatir bagaimana sinema akan bereaksi terhadap ini. Yon Namgun menjadi khawatir tapi dia adalah seorang pengawal istana. Dia hanya bisa menerima perintah dari keluarga kerajaan. Bab 340. Bab 340, Perintah Kekaisaran, 4. Yon Namgun berteriak pada para pemuja yang berdiri di depan gerbang kastil. Berlututlah dan ambil perintah kerajaan. Teriakan yang keras dan buruk menggunakan energi. Kebanyakan orang akan buru-buru berlutut di depan perintah kerajaan, tapi kali ini berbeda. Udara menjadi dingin dan sementara orang-orang ini tampak ramah sampai sekarang, tiba-tiba mereka menjadi sangat dingin dan muram. Yon Namgun menjadi mengingat karena reaksi yang tidak terduga. Dia menduga bahwa aliran sesat tidak akan menyerah begitu saja, tapi dia tidak membayangkan reaksinya akan sedingin ini. Mereka tidak seperti seniman bela diri biasa. Tapi ini terlalu jauh. Perintah itu tampak agak berlebihan, tetapi ketika menghadapi pemuja yang tidak mau menurutinya, Yon Namgun menjadi marah karena dia adalah seorang komandan pengawal istana yang melindungi otoritas istana kekaisaran. Dia kemudian mengerutkan kening dan mencoba berteriak ketika dia mendengar pesan telepati. Cukup, Anda tidak akan cukup. Itu dikirim dari Zhu Taihan. Pria gemuk itu kemudian mengerutkan kening dan memanggil salah satu pengawal istana untuk memegang piring yang membawa gulungan perintah kerajaan. Dia kemudian berjalan beberapa langkah ke atas dan berteriak ke arah para pemuja. Saya Raja Zhu Taihan, di bawah perintah Kaisar Ming Agung. Pria gemuk itu adalah Zhu Taihan. Para pemuja menjadi terkejut. Raja, apakah dia putra Kaisar? Mereka yang diberi gelar Raja hanyalah kerabat laki-laki kekaisaran. Mereka mengira orang yang ada di dalam gerbong itu adalah pejabat tinggi, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat seorang raja. Youn kemudian mendengar pesan telepati Huan Yi. Tuanku, dia pasti putra kedua dari Kaisar saat ini. Huan Yi adalah pemimpin operasi rahasia dan intelijen yang dia tahu nama semua keluarga kerajaan. Ada kunjungan dari istana kerajaan karena non-agresi di masa lalu, jadi mereka harus waspada. Tapi suasananya berbeda. Cara Zhu Taihan berbicara dengan mereka seolah-olah dia berbicara dengan warga biasa. Beraninya kamu masih berdiri di depan Imperial Order dan Raja Kekaisaran. Zhu Taihan sepertinya ingin melihat kultus berlutut. Para pemuja menjadi ragu-ragu. Mereka nampaknya khawatir jika Tuhan mereka akan merasa tidak nyaman dengan pergantian peristiwa ini. Itu pasti dia. Zhu Taihan menemukan Chun Youn dengan jubah hitam mewah berdiri di antara para pemuja. Semua orang terkesannya, jadi sudah pasti bahwa dia adalah Lord of the Demonic Cult yang baru. Aku tidak bisa merasakan apapun darinya, tapi dia pasti begitu. Chun Youn telah mengumpulkan energinya, jadi tidak mungkin merasakan energi keluar darinya. Dia merasa lebih seperti orang biasa daripada seorang seniman bela diri. Itu sebabnya semua pengawal istana dan Zhu Taihan bahkan tidak menganggap Youn sebagai penguasa kultus iblis.
Dia benar-benar bukan apa-apa. Zhu Taihan mengira penguasa kultus mungkin masih menjadi pejuang yang kuat, namun ternyata tidak. Zhu Taihan lalu menunjuk Youn dengan jarinya. Apakah kamu tuan dari kultus iblis? Penjaga kiri Li Hameng menjadi dingin karena kata-kata sombong yang tiba-tiba dilemparkan ke Youn. Semua pemuja lainnya bereaksi sama. Tapi Zhu Taihan tidak peduli dan menjentikkan jarinya ke arah Youn. Sekarang saya mengerti mengapa semua pemujamu begitu sombong dan bodoh. Turunlah ke sini dengan berlutut dan ikuti perintah dari Kaisar. Kata terakhirnya membuat marah semua pemuja. Beraninya dia. Dia menghina Tuhan kita. Dengan masing-masing pemuja melepaskan energi internal mereka, aura yang kuat menakuti semua kuda, membuat mereka meringkik dan mencoba berbalik. Kuda, wah. Tapi semua orang dari tentara kekaisaran bisa merasakan kekuatan ini dilepaskan dari pemuja itu. Komandan Selatan yang merasakan ini sebelum yang lain mencabut pedangnya dan berteriak, kamu berani menunjukkan permusuhanmu terhadap raja yang membawa perintah kaisar. Apakah kultus iblis mencoba melakukan pengkhianatan? Tindakan pengungkapan terhadap kaisar dan kerabatnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum bisnis. Tapi ketika kata-kata ini diucapkan, semua pemuja menjadi tercengang. Hahaha, kamu tidak punya pilihan. Zhu Taihan menjadi puas. Tampaknya para pemuja menjadi arogan karena istana telah memperlakukan mereka dengan hormat sampai sekarang. Tapi para pemuja itu masih warga kerajaan Ming Agung dan tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekaisaran itu sendiri. Jika Anda adalah warga kerajaan Ming Agung, maka Anda harus bertindak seperti itu. Jelaslah bahwa para pemuja ini harus berlutut di depan mereka. Akankah mereka menjaga harga diri dan sisi mereka melawan peperangan dan menghadapi kekuatan 1 juta pasukan yang kuat? Atau akankah mereka membuang kesombongan dan busur mereka? Zhu Taihan menganggap itu yang terakhir. Tetapi, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari belakang Youn dan berlutut dengan satu kaki ke Youn, tuanku. Apakah tidak apa-apa jika saya berbicara? Youn mengangkat tangannya untuk mengizinkannya. Itu penatua ketiga, Mun Yun. Mun Yun keluar dan menundukkan kepalanya sedikit ke arah Zhu Taihan. Pengawal istana berdiri di samping Zhu Taihan berteriak dengan marah. Kamu tidak berani berlutut di depan yang mulia. UGH. Tapi penjaga itu menjadi ketakutan oleh tekanan energi yang tiba-tiba datang padanya. Energi Mun Yun membuatnya sakit. Mun Yun mengabaikannya dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Raja Kerajaan Ming Agung. Zhu Taihan berbicara dengan tidak nyaman. Kamu berani menatap langsung ke mataku dan... Tapi Mun Yun memotongnya sambil melotot. Maaf menyela, Yang Mulia. Tapi kami pemuja dari kultus setan besar hanya berlutut di langit kami dan Tuhan dan tidak ada orang lain. Setiap pemuja mengangguk penuh semangat pada kata-kata kuat Mun Yun. Semua orang dari istana kekaisaran menjadi marah. Ini adalah perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kami kultus iblis berada di bawah fakta non-agresi dengan kerajaan Ming Agung. Kami independen dari kekaisaran dan tidak terkait dengan kekaisaran dalam arti apapun. Zhu Taihan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mun Yun akan menyebutkan fakta non-agresi saat ini. Kaisar pertama Ming Agung meminta bantuan dari kultus kami, dan membuat fakta non-agresi sesudahnya. Mengapa Anda datang sekarang dan ingin kami tampil di hadapan Anda?